Apa? Natalie Suanyuan tidak bisa tidak terkejut. Hanya sedikit orang yang mengenal Cameron Lin lebih baik darinya. 20 tahun lalu, dia merekrut Cameron Lin ke dalam keluarga Suanyuan dan menjadi tamunya di keluarga Suanyuan. Dia diam-diam memperhatikan Cameron Lin, melihat Cameron Lin terus maju, tetapi situasi saat ini benar-benar membuatnya tidak terduga. Tidak disangka dia sudah berkembang ke tahap ini. Wajah Lucio Suan menjadi pucat. Sejak dikalahkan oleh Cameron Lin, dia tidak hanya berkultivasi sejak dia keluar dari Tianyuan, tetapi baru-baru ini saja dapat memasuki keadaan tingkat dewa. Tetapi dia lihat hari ini apa yang terjadi, orang-orang yang dia perjuangkan untuk dikejar sudah berperang melawan para dewa, dan tidak melepaskannya. Ini membuatnya kehilangan keberanian untuk menantang Cameron Lin. Hanya dengan satu langkah di depan dapat memiliki keinginan untuk mengejar ketinggalan, tetapi jika 10 langkah di depan, yang dapat lihat hanyalah keputusasaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Termasuk kakek buyut Ling tercengang. Di mata mereka, Cameron Lin hanyalah puncak dari tingkat dewa. Sekalipun mereka lebih baik dari mereka, mereka terbatas. Karakter ini seperti semut di mata pembangkit tenaga angkasa, tetapi sekarang, kenyataan telah memukul mereka dengan parah di dunia wajah. Cameron Lin bahkan berhadapan dengan makhluk angkasa yang kuat dan melukai makhluk angkasa tersebut. Bukankah berarti Cameron Lin memiliki kekuatan tingkat dewa surga? Menarik. Paulus Suanyuan memandang sosok Cameron Lin, dengan kekaguman di matanya juga. Michel Dongfang, aku tidak bertemu denganmu selama ratusan tahun, kamu bahkan tidak bisa menahan seorang junior. Paulus Suanyuan. Kakek buyut Ling menatap mata Paulus Suanyuan sedikit, matanya menjadi serius. Adapun Michel Dongfang, dia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Sialan, semut biasa berani menyakitiku. Saat ini, Michel Dongfang benar-benar marah. Dia pikir dia dapat dengan mudah menekan Cameron Lin dengan keterampilan aslinya, tetapi dia tidak berharap untuk dipotong oleh Cameron Lin dengan satu pedang. Meski luka ini bukan apa-apa, namun bisa sembuh kapan saja, namun baginya terluka oleh semut niscaya sangat memalukan. Pedang Kyushui, jika bukan untuk kepentingan pedang ilahi, bagaimana itu bisa menyakitiku? Michel Dongfang memfokuskan pandangannya pada pedang Kyushui di tangan kiri Cameron Lin, berbicara dengan dingin. Ternyata itu Kyushui Jian. Semua orang tercengang. Termasuk kakek buyut Ling dan Paulus Suanyuan, mereka semua melihat pedang panjang di tangan Cameron Lin. Mereka juga pernah mendengar nama pedang Kyushui. Di antara para dewa itu pasti salah satu dari 20 eksistensi teratas berpikir itu akan mengikuti pedang Kyushui menghilang dalam sungai panjang sejarah. Dia tidak menyangka akan muncul di tangan Cameron Lin. Dia melukai dewa dengan bantuan senjata ajaib. Itu jauh lebih meyakinkan daripada yang dilukai Cameron Lin dengan kekuatannya sendiri, dan Cameron Lin sendiri lukai hanyalah seperti yang ditunjukkan Michel Dongfang. Orang-orang yang lain juga menggelengkan kepala, meskipun kekuatan para dewa dapat digunakan untuk melukai dewa yang kuat, itu sudah cukup untuk membuat orang kagum, tetapi tidak peduli seberapa kuat dewa itu, seseorang harus bertanggung jawab. Sekali para dewa yang kuat dipersiapkan, seperti seorang anak kecil yang menggendong mereka. Sebilah tajam tidak dapat melukai seorang profesional terlatih. Kamu dapat mencoba. Cameron Lin berdiri dengan pedang, matanya menunjukkan rasa penghinaan. Bocah, jangan habiskan energimu, serahkan Michel Dongfang padaku. Paulus Suanyuan berkata dengan lantang pada saat yang tepat. Cameron Lin dianggap sebagai kekuatan yang kuat di kamp mereka di matanya, dan akan sangat disayangkan untuk mati di sini begitu saja. Paulus Suanyuan, apakah kamu berani turun tangan meskipun kamu sudah terlalu tua? Kakek buyut Ling memandang Paulus Suanyuan dan berkata dengan dingin. Membunuhmu seperti mencubit semut. Paulus Suanyuan berkata dengan tenang bahkan tanpa memandang kakek buyut Ling. Kamu. Wajah kakek buyut Ling muram. Paulus Suanyuan sudah bertahun-tahun berlalu. Menurutmu apakah aku sama dengan ketika aku hanya berada di tingkat dewa? Dia dan Paulus Suanyuan adalah orang-orang di era yang sama, tetapi tidak seperti Paulus Suanyuan, bakatnya hanya bisa dianggap sebagai medium, dan Paulus Suanyuan adalah bantuan besar dari talenta top.
Aku tidak menaruh memandang tinggi dirimu pada awalnya, dan aku masih melakukannya sampai hari ini. Setelah berbicara, Paulus Suanyuan memandang Cameron Lin dan berkata, "Nak, kamu memiliki banyak ruang untuk berkembang, kali ini serahkan saja orang tua ini padaku. Terima kasih senior atas kebaikanmu." Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tolong juga minta senior untuk menyapu formasi untukku. Aku ingin melihat manfaat apa yang diperoleh dari hal-hal yang mengkhianati umat manusia dan berlindung pada setan ini." "Baiklah, kalau kalah, langsung pergi saja." Paulus Suanyuan berkata dengan ringan, hanya Michel Dongfang yang sedikit mengancam di antara orang-orang di depannya. Yang lain tidak ada di matanya. Mereka baru saja menyelamatkan Cameron Lin. Tidak ada masalah besar. Paulus Suanyuan akan menjadi giliranmu setelah aku membunuhnya. Michel Dongfang berkata, suaranya seperti es yang dalam di gua 10.000 tahun, bahkan jika dia hanya mendengarnya, itu membekukan ke tulang. Banyak prajurit dengan basis budidaya rendah gemetar, dan embun beku muncul di ujung alis mereka. Boom! Melihat Michel Dongfang membelai tangannya, tirai cahaya hitam meluap dari telapak tangannya, menutupi seluruh kekosongan, dan dengan cepat menyebar ke arah Cameron Lin. Setelah cahaya hitam berlalu, semua kehidupan dibekukan, bahkan kristal es muncul di kehampaan, angin di udara berhenti, dan banyak anggota keluarga Song yang sedikit lebih dekat dengan Cameron Lin langsung berubah menjadi patung es. Mundur 10 mil. Sebelum Paulus Suanyuan melambaikan tangannya, junior yang datang bersamanya mendarat dengan mantap sejauh 10 mil. Pertempuran di sini terlalu sengit. Orang-orang ini tidak bisa campur tangan sama sekali. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan bunuh diri. Es macam apa itu? Seseorang menunjuk ke cahaya hitam dan berseru. Semua orang melihatnya dengan hati-hati, hanya untuk melihat di mana kristal es hitam itu berada. Hanya saja es hitam itu terlalu hitam, dan warnanya hitam dari dalam keluar, sehingga tampak seperti air hitam mengalir. Netherworld Xuanbing. Seorang tingkat dewa tua dari keluarga Suanyuan berkata dengan suara yang dalam. Pemurnian Michel Dongfang adalah benda aneh terkuat keluarga Dongfang, Netherstone. Dikatakan bahwa itu adalah sejenis kristal es yang lahir di dunia bawah dan telah terkondensasi selama ribuan tahun. Ini sangat dingin sampai ke tulang. Tidak hanya dapat membekukan objek barang, tetapi bahkan kehampaan esensi sejati dapat dibekukan. Jadi kekuatan yang kuat itu menakutkan, bahkan tingkat dewa yang kuat harus berhati-hati untuk menghadapinya. Jika tidak berhati-hati, tidak ada seorang pun di keluarga Dongfang yang memilih untuk memurnikan Netherstone dari generasi ke generasi. Aku tidak menyangka Michel Dongfang akan memilih untuk memurnikan benda yang mengerikan ini. Kalau begitu Cameron Lin bisa menahannya. Bisik Murai Bai saat mereka berbicara, kristal es hitam masih menyebar keluar, dengan cepat mendekati mereka, memaksa mereka untuk mundur lagi dan lagi. Namun, anggota keluarga Song yang malang di tanah leluhur keluarga Song tidak berakhir dengan baik. Mereka dalam sekejap disalib oleh kristal es hitam dan berubah menjadi pahatan es hitam. Semua orang bisa melihat bahwa jiwa mereka dibekukan oleh Xuanbing, maka tidak akan bisa bergerak. Kristal es hitam menyebar seperti air pasang, dan semua orang mundur. Hancurkan. Cameron Lin mengambil langkah ke depan, memegang batu seperti api di tangannya, dan dengan raungan di mulutnya, nyala api keemasan tiba-tiba muncul di atas batu itu. Api emas yang berkobar dengan cepat berubah menjadi pilar api yang menjulang tinggi, melindungi Cameron Lin beberapa meter, dan kemudian bergegas menuju kristal es hitam seperti dua tornado. Darah gagak emas. Hal aneh yang diperoleh Cameron Lin dari pembunuhan saudara keempat ditunjukkan di tangan Cameron Lin jauh melebihi kekuatan yang ditunjukkan di tangan saudara keempat. Jurus rendahan. Michel Dongfang terkekeh, lah juga mengenali darah burung gagak emas di tangan Cameron Lin. Meskipun darah burung gagak emas juga berharga, masih sedikit lebih buruk dari batu neter aneh yang dimilikinya, dan ada perbedaan besar antara keduanya. Bagaimana bisa diimbangi oleh hal yang aneh? Benar saja.
Tepat pada saat kedua pilar api tersebut menghantam kristal es hitam, seolah-olah menghantam lempengan besi, kristal es hitam tersebut tidak bergerak, namun ujung depan kedua pilar api tersebut perlahan berubah menjadi hitam. Bahkan tingkat surga pun terasa merepotkan. Gagak emas tiba-tiba menjadi hitam, dan dibekukan oleh kristal es hitam. Kalaupun tingkat dewa sudah menguasai hal-hal aneh, bagaimana bisa menjadi lawanku di tingkat surga? Kakek buyut Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, betapapun hebatnya bakat Cameron Lin, dia tidak bisa mengubah situasi pertempuran hari ini. Wajah Wayne penuh dengan ekspresi muram. Tapi Cameron Lin melihat adegan ini tanpa sedikit pun kepanikan di wajahnya. Dengan es kecil ini, kamu ingin mengalahkanku. Dia membelalakan matanya, mencubit dengan kedua tangan, dan berteriak, bangun. Sebuah hantu gagak emas muncul di belakang Cameron Lin, dikelilingi oleh api di sekelilingnya, dan api hitam ditambahkan, api hitam itu sangat panas. Begitu api hitam ini muncul, suhu di sekitarnya naik beberapa puluh derajat, dan bagian pilar api yang tertutup es perlahan mencair lagi. Nyala api menyala di kehampaan, dengan cepat meledak menahan penyebaran kristal es hitam untuk sementara waktu, dan semua orang bergegas untuk terkejut. Kejutan terpancar di mata Paulus Wanyuan. Kekuatan Cameron Lin saat ini sudah mumpuni untuk meningkat ke tingkat surga. Setelah puncak tingkat dewa menyentuh pembatas tingkat surga, awalnya ia menyempurnakan hal-hal yang aneh dan membuat hal-hal yang aneh. Dengan level Cameron Lin saat ini dalam memurnikan darah makhluk aneh, gagak emas, selama dia diberikan waktu untuk mundur selama 20 tahun, dia pasti dapat mengubah hal aneh itu menjadi alam api dan melangkah ke alam tingkat surga. Cameron Lin tidak mati dalam pertempuran ini, dan dia akan mampu mengendalikan sebuah era di masa depan. Paulus Wanyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, yang lain juga tercengang. Sekalipun mereka berada 10 mil jauhnya, mereka bisa merasakan kengerian nyala api di sekitar Cameron Lin. Jika mereka hanya dekat dengan nyala api, mereka mungkin akan segera terbakar menjadi abu. Kakek buyut, bisakah Cameron Lin menang? Natali Suanyuan bertanya dengan lembut. Paulus Suanyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ini adalah kartu Hall Cameron Lin, maka pertempuran ini akan dikalahkan. Tingkat surga lebih dari ini. Baang. Semua orang hanya melihat kristal es hitam dan nyala api yang mengerikan saling mengimbangi, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun. Kehampaan di sekitarnya terus pecah, kemudian diatur kembali, dan kemudian hancur lagi. Baik Cameron Lin maupun Michel Dongfang tidak memiliki fluktuasi di wajah mereka. Api hitam berguling kembali dan berubah menjadi naga api yang mengerikan, tetapi kristal es hitam masih suam-suam kuku perlahan menyerang menuju lautan api. Cameron Lin, kamu benar-benar mengejutkanku lagi dan lagi, tapi sayang sekali. Michel Dongfang menginjak kristal es hitam dan berkata dengan dingin, hari ini aku akan memberitahumu perbedaan antara tingkat dewa dan tingkat surga. Setelah berbicara, Michel Dongfang melambaikan tangannya dan membentak serang. Saat suara ini berdering, semua orang merasa langit dan bumi benar-benar berhenti, seolah-olah ada yang menekan tombol stop di sebuah film. Dengan Michel Dongfang sebagai pusatnya, dalam jarak 10 mil, semua kehidupan, tumbuhan, manusia, makhluk roh, angin, awan, dan bahkan susunan energi spiritual telah berhenti, seolah-olah mereka membeku saat ini. Dan lautan api itu juga menghilang. Meski setiap orang tidak bisa menggerakkan mata, tangan, atau bahunya, mereka tetap bisa berpikir dalam hati. Dia bahkan tidak bisa mengubah kulitnya. Banyak orang tidak mengerti mengapa. Tetapi senior dari semua ras dan Paulus Suanyuan mengubah ekspresi mereka, dan sesepuh tua dari keluarga Suanyuan berkata dengan takjub, apakah ini domain tingkat surga yang sebenarnya? Ini mencakup 10 mil, dan kekuatan Michel Dongfang telah mencapai titik ini. Tingkat surga yang kuat memiliki medannya sendiri-sendiri. Di dalam lapangan, ia dapat menekan vitalitas dalam radius beberapa mil. Setelah dipromosikan ke tingkat surga, akan sangat sulit untuk mengembangkan bidang tersebut. Michel Dongfang sekarang memiliki bidang yang bisa mencakup 10 mil.
Paulus Suanyuan juga membuka bidangnya sendiri, menjaga junior di bidang tersebut, dan berkata, aku akan membawa kalian pergi dulu. Kekuatan Michel Dongfang sedikit di luar perkiraanku. Kakek buyut, apakah kamu bukan lawan Michel Dongfang? Natalie Suanyuan bertanya dengan cemas jika Paulus Suanyuan mengakui bahwa dia lebih rendah dari Michel Dongfang, dan ada Song Ling di sisi berlawanan yang mengawasinya, Cameron Lin akan berada dalam bahaya. Michel Dongfang seharusnya mendapat banyak peluang selama bertahun-tahun. Ini hanya selangkah lagi dari tingkat surga jangka menengah. Aku tidak yakin untuk menghentikannya. Aku akan membawa kalian pergi dulu, lalu aku bisa mengeluarkan kekuatan penuhku. Paulus Suanyuan berkata dengan suara yang dalam. Hancurkan. Tepat ketika Paulus Suanyuan hendak mengawal para junior ini pergi lebih dulu, dia mendengar Cameron Lin berteriak. Begitu kata ini keluar itu seperti guntur dan meledak dan dia melihat hantu gagak emas kembali muncul di tubuhnya. Bintang-bintang bergoyang di atas hantu gagak emas menghidupkan kembali gagak emas. Dan saat ini, ada aliran udara hitam yang muncul di atas gagak emas mengisolasi kekuatan domain Michel Dongfang. Bagaimana? Ekspresi wajah Michel Dongfang akhirnya berubah. Pertama kali dia bertemu, puncak tingkat dewa dapat sepenuhnya mengisolasi bidangnya. Biasanya, dia tak terkalahkan dalam domain tersebut, dan puncak tingkat dewa dapat dihancurkan di tangan. Ternyata tingkat surga tidak lebih baik dari puncak tingkat dewa. Kalau tidak ada bidang, itu tidak akan jauh di belakang puncak tingkat dewa kami. Ucap Cameron Lin sambil tersenyum dingin. Jika bidang Michel Dongfang bukanlah bidang es, dia mungkin tidak dapat mengisolasi tekanan domain dengan mudah, tetapi dia memiliki inti bintang kristal yang dalam di tangannya. Domain es Michel Dongfang tidak mengancamnya sama sekali, dan bahkan inti bintang kristal yang dalam dapat membantu dia mengisolasi pengaruh bidang. Tingkat surga tanpa alam apa yang dia takuti. Melihat Michel Dongfang, mata Cameron Lin berbinar-binar. Melangkah keluar. Ketika pedang Kyushui di tangannya berputar, cahaya pedang yang terang telah terputus, cahaya pedang berubah menjadi meteor, meledakkan kekosongan berkeping-keping, meninggalkan celah emas antara langit dan bumi, langsung menembus senjata ajaib Michel Dongfang, dan menebas pipinya. Tetesan darah mengalir.